Allah. Astagfirullahaladzim. Kamu tenang ya, tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Udah tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kepada kita semua kesehatan, keselamatan, kesempatan, juga nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam mari sama-sama kita hadirkan ke hadapan junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak sholawat, insyaallah kita mendapat syafaat dari baginda Rasulullah di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat, para sedulur semua dimanapun Anda berada, sebenarnya saya tidak tega melihat anak ini melakukan sebuah pocong. Sebenarnya dia ini adalah korban dari kelicikan dan fitnah Ustadz Ahmad. Beliau ini, anak ini adalah korban. Tapi saya akan berusaha semampu saya akan berusaha untuk mengatasinya. Tapi semua itu wallahu a'lam, hanya Allah yang punya kehendak. Saya sebagai manusia biasa tidak berani berbuat apa-apa. Saya hanya berani dan bisa berusaha untuk membantu anak ini. Kita semua serahkan kepada Allah, karena Ustadz Ahmad bukan sebuah orang yang sembarangan. Tapi karena fitnah dari dia, anak ini menjadi korban. Jadi untuk semua yang ada di sini, kalian semua harus bisa memahami kebenarannya. Kalau kalian benar-benar ingin belajar menjadi lebih baik, jangan pernah takut dan belajarlah menjadi diri sendiri. Belajar itu jangan pernah mendengar ucapan orang lain, tapi dengarlah ucapan atau petunjuk dari batin kita. Kalau kalian hanya mendengarkan ucapan dari orang lain, beginilah jadinya. Keyakinan kalian untuk belajar itu sudah tidak ada. Tapi belajarlah, ikuti kata hati, jangan pernah mengikuti kata orang. Itu kalian harus pahami. Baik. Jadi untuk menenangkan, kita nggak tahu apa yang akan terjadi sama ini, saya juga tidak tahu. Tapi saya akan berusaha, kita di sini akan berusaha untuk membantu anak ini. Kita bismillah aja ya. Kita akan membantu dengan sholawat aja ya. Kita akan sholawat jibril aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sallu ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad ya
Astaghfirullah Rabbana
Who
wa khairur razikina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mas, udah gak tenang Mas? Sifat Mas, sifat. Para sahabat, para sedulurku semua, kita nggak tahu ya, saya sendiri juga nggak tahu daripada akibat sumpah pojok ini. Saya tidak tahu artinya nanti bagaimana. Jadi ya sahabat-sahabat, saya juga salah sebenarnya untuk mempercayai Ustadz Ahmad ini. Ya saya juga sudah bilang sama Gus, saya itu minta maaf banget. Dan akhirnya saya tuh sadar sahabat-sahabat, saya juga minta maaf sama sahabat-sahabat karena mungkin sahabat-sahabat itu banyak yang menyalahkan saya atas perilaku saya terhadap Mas Re dan kepada yang lain yang menyangkut Mas Re, dan saya meminta maaf sebesar-besarnya karena ini juga termasuk salahnya saya juga karena dari saya mengikuti Ustadz Ahmad ini dan saudara Dio ini seperti ini sahabat-sahabat. Jadi sahabat-sahabat, jika ada kesalahan saya yang mungkin sahabat-sahabat itu tidak bisa terima, tidak apa-apa. Yang penting saya sudah bilang saya itu minta maaf. Tapi alangkah lebih baiknya sahabat-sahabat itu mengikhlaskan apa yang telah saya perbuat, dan mari sama-sama kita lupakan apa yang masalah kemarin itu ya sahabat-sahabat. Jadi dan pada intinya ya sahabat-sahabat, kita dan Mas Rian juga insya Allah saya percaya ternyata Pak Ustadz Ahmad itu adalah dalang dari semua ini, dimana Pak Ustadz Ahmad itu melakukan ini semua hanya karena dia iri, hanya karena dia dengki dengan Mas Ri, hanya karena Mas Ri ini seperti ini lalu dia melakukan hal yang semena-mena, yaitu sahabat-sahabat. Dan intinya sahabat-sahabat, jangan pernah iri kepada usaha orang, jangan pernah iri apa yang telah orang perbuat. Intinya selagi nggak merugikan kita, monggo kan gitu, silakan. Tapi ini saya rasa telah berlebihan sahabat-sahabat, dimana Gus saya ini dan Mas Ria itu telah difitnah, yang mana emang suatu kejadian itu menyangkut hal nama baik ya sahabat-sahabat. Jadi ya saya juga mohon sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat, ya saya minta maaf sahabat-sahabat karena ini juga masalah saya, dan saya juga nggak tega lihat saudara Mas Dio ini seperti ini ya Allah. Jadi sahabat-sahabat, insya Allah ya sahabat-sahabat, kita bisa membantu Mas Dio ini. Tapi itu semua karena izinnya Allah sahabat-sahabat. Kita ini hanya manusia biasa sahabat-sahabat. Kita tidak mampu melakukan ini semua sahabat-sahabat. Kita nggak mampu menarik apa yang sudah Allah berikan kepada saudara Dio ini sahabat-sahabat. Jadi sahabat-sahabat, kita bantu doanya sahabat-sahabat, dan sahabat-sahabat mungkin bisa bantu doa juga di sana agar semua ini terselesaikan dengan baik sahabat-sahabat. Karena gini sahabat-sahabat, mungkin sahabat-sahabat itu memiliki rasa iri, memiliki rasa dengki, mungkin itu dijauhkan sahabat-sahabat karena seperti ini gitu sahabat-sahabat. Gak boleh sahabat-sahabat, karena gak boleh yang namanya berbohong, yang namanya hal yang mungkin gak wajar kita buat. Allah itu maha tahu sahabat-sahabat. Lihat nih sahabat-sahabat, ini sahabat-sahabat. Jadi sahabat-sahabat, kita bantu doa, kita bantu istighfar, kita bantu sholawatan sahabat-sahabat. Karena mungkin dari banyaknya sahabat-sahabat, dari banyaknya jumlah sahabat-sahabat yang di luar sana, insya Allah bisa membantu saudara Dio sahabat-sahabat. Ya sahabat-sahabat, karena gini sahabat-sahabat, yang saya takutkan adalah ketika ini terjadi kepada sahabat-sahabat, ini terjadi
Kenapa saya bilang gitu? Karena sini gini sahabat-sahabat, karena ini sudah terjadi, di mana yang berawal dari fitnah, yang berawal dari hal yang menyangkut nama baik, di mana yang dari Gus Hadi itu nggak bisa terima sahabat-sahabat. Jadi di sini Gus Hadi hanya ingin kebenarannya. Jadi sahabat-sahabat, saya rasa saya juga sudah bersalah banget sama sahabat-sahabat. Saya juga minta maaf banget sahabat-sahabat, karena saya juga tahu manusia itu tidak luput dari dosanya. Ya sahabat-sahabat, jadi alangkah baiknya kita saling memaafkan sahabat-sahabat. Karena saya juga kemarin kepikiran gini sahabat-sahabat, ada benernya juga, tapi saya juga nggak tahu ternyata Ustadz Ahmad ini pembohong sahabat-sahabat. Jadi sahabat-sahabat, mungkin kalau nggak dibantu sahabat-sahabat, saya juga nggak akan kemari sahabat-sahabat. Saya juga terima kasih sama sahabat-sahabat semua, karena tanpa adanya dukungan sahabat-sahabat, tanpa ada dukungannya orang di luar sana sahabat-sahabat, mungkin nggak akan seperti ini ya sahabat-sahabat. Jadi karena ada doanya sahabat-sahabat di setiap kejadian ini, insya Allah semuanya itu karena Allah, dan insya Allah semua itu ada jalannya sahabat. Kita lihat ini sahabat-sahabat, ya Allah, istighfar mas, karena ya Allah, nauzubillah itu Ustadz Ahmad, ya Allah, semoga jadi sadar ya sahabat-sahabat. Tapi intinya semuanya ini sudah diketahui sahabat-sahabat. Semuanya di sini terbongkar, di mana insya Allah masalah ini semua ini kelar sahabat-sahabat. Karena gini sahabat-sahabat, saya lihat dari segi lain, di mana emang Pak Ustadz ini tidak menyukai tidak menyukai Mas Rey, karena saya juga tidak pasti, atau karena hal yang lain, atau karena hal dia tidak suka dengan pondok Mas Rey, itu saya juga tidak yakin. Tapi tujuannya di sini adalah Pak Ustadz Ahmad ini seolah-olah memojokkan Mas Rey, memojokkan Gus Hadi. Jadi sahabat-sahabat, insya Allah masalah ini kelar. Kita selusaha kita mungkin, kita bantu juga Mas Dio ini, insya Allah kita bantu. Tapi ya itu semua doanya Allah. Ya kita sebagai hambanya hanya bisa memohon, dan itu semua atas izinnya Allah. Ya sahabat-sahabat, gimana Gus? Bismillah Allah. Ya kita lihat saja nanti. Di sini saya juga tidak berani menjamin tentang kesembuhan Mas Dio ini. Wallahu alam ya. Iya, Gus. Karena ini sudah terlanjur sumpah pocong ini terjadi, ya kita tidak tahu bagaimana akhir dari sumpah pocong ini. Benar. Nampaknya beliau cukup mengkhawatirkan. Parah banget ya Allah. Ya sahabat-sahabat, ya Allah, astagfirullahaladzim. Allah. Kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan Mas Dio masih bisa kembali sehat seperti sedia kala. Kita doakan saja. Bismillah. Sahabat-sahabat, maaf kameramen itu berapa detik? 25. Jadi sahabat-sahabat, mungkin sahabat-sahabat itu masih tidak yakin dengan apa yang diperbuat sama Ustadz Ahmad, tapi ini jelas sahabat-sahabat. Karena saya, Mas Agung sudah mengetahui semuanya, dimana yang saya ketahui itu adalah ternyata Pak Ustadz Ahmad ini hanya melakukan fitnah, hanya berbuat fitnah
dimana Pak Ustadz ini menyuruh saudara Dio itu untuk melakukan fitnah, gitu sahabat-sahabat. Jadi saudara Dio ini telah dihasut juga. Saya juga tidak yakin sih kan, saya juga nggak tahu sih. Emang saya tahu, yang saya tahu itu kronologinya ketika Pak Ustadz Ahmad ini tidak suka sama Mas Re, Pak Ustadz itu mencari boneka buat jadi tumbal Ria, dimana ya seperti ini keadaannya. Dia Mas Dio ini, saudara Dio ini telah dijadikan boneka sama Pak Ustadz Ahmad itu. Jadi sahabat-sahabat, terus sahabat-sahabat, jadi Pak Ustadz Ahmad ini ketika dia tidak suka dengan Mas Re, dia melakukan hal ini, dimana saudara Dio itu terus terjadilah situ debat, di situ macam lah sahabat-sahabat. Jadi sahabat-sahabat, saya selaku Agung di sini, Mas Agung, saya juga minta maaf sekali lagi buat sahabat-sahabat, karena saya harap sahabat-sahabat masih bisa memaafkan saya, masih bisa memaafkan saudara Rian juga, dimana emang kami itu melakukan kesalahan. Saya minta maaf sekali. Jadi sahabat-sahabat, mungkin sekian dari saya dan Gus Hadi. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.